Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa beribadah ya, bisa Sabtu ceria. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berikan kami pengertian supaya kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah hanya karena cinta. Tuhan Yesus berkorban mati di atas kayu salib hanya karena cinta. Anak-anakku, mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta, Tuhan membangkitkan orang mati, mengasihi semua orang. Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi pada suatu hari Tuhan Yesus akan disalibkan. Suatu hari Yesus mengajak 11 muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Mereka sampai di Taman Getsemani itu, tempat biasa Tuhan berdoa. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara Ia akan pergi berdoa. Tuhan mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes, 3 orang muridnya, untuk pergi bersamanya. Tuhan mengajak ketiga muridnya itu untuk berdoa. Tuhan merasa hatinya sangat sedih karena dia tahu sebentar lagi dia akan disalibkan. Tuhan ingin ketiga muridnya itu juga berdoa. Kemudian Tuhan berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan membawa kesedihannya kepada Bapa. Setelah selesai berdoa, Tuhan kembali kepada murid-muridnya. Siapa tadi yang 3 orang itu? Ya, pada 3 orang itu. Apakah mereka juga berdoa? Mereka ternyata tidur. Tuhan berkata kepada Petrus untuk dia berjaga-jaga berdoa. Lalu Tuhan kembali lagi dan berdoa, meminta supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Lalu Tuhan balik lagi, datang ke murid-muridnya. Tapi Tuhan melihat mereka masih ngantuk, mereka masih tidur, teman-teman. Sekarang Tuhan Yesus pergi lagi berdoa untuk ketiga kalinya. Tuhan berdoa karena dia sangat sedih sebab dia tahu dia akan disalibkan. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya, saat berdoa Tuhan mendapatkan kekuatan. Lalu sesudah berdoa, Tuhan datang dan berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas, murid Tuhan Yesus yang menjual dia, datang dengan gerombolan yang membawa uang, dan dia menangkap Yesus. Mereka menangkap Tuhan Yesus. Kemudian para murid itu berlari pergi. Dan selanjutnya Tuhan Yesus ditangkap, dibawa oleh para imam dan ahli Taurat itu. Tuhan Yesus diadili. Tuhan Yesus akan dihukum. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus disalibkan, dan pada saat disalibkan ada 2 orang penjahat yang dihukum bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus dan 2 orang penjahat itu menggotong kayu salib itu, dan sampailah mereka di Golgota atau Bukit Tengkorak. Di Bukit Golgota Tuhan Yesus disalibkan. Semua dilakukannya supaya kita ditebusnya, karena Tuhan mengasihi kita.
Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu seorang dari penjahat yang digantung di sebelah kanan itu menghujat Tuhan Yesus. Dia mengejek Tuhan Yesus. Penjahat itu berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan juga kami." Lalu Tuhan Yesus bersama dengan dia dan penjahat yang di sebelah kirinya menegur orang itu, berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Karena engkau jahat maka engkau dihukum. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu yang di sebelah kiri itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lalu Tuhan Yesus berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian sore itu Tuhan Yesus dan kedua penjahat itu akhirnya mati, disalibkan. Pada hari itu juga Tuhan Yesus dan penjahat yang percaya kepadanya berada di Taman Firdaus. Tuhan Yesus rela mati, memikul salib, disiksa, dipaku, kepalanya diberi mahkota duri, lambungnya ditusuk agar kita bisa masuk surga. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia lakukan semuanya karena Dia mengasihimu. Dia rela mati untuk tebus semua dosa. Dia tinggalkan semua agar kita bahagia, sejahtera selama-lamanya. Jangan pernah takut sendirian. Ada Tuhan yang mengasihimu, ada Tuhan yang menjagamu, ada Tuhan yang menolongmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sudah rela mati. Dia akan menjadi sahabat kita sampai selamanya. Dia menjadi Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Yesus melakukan semuanya hanya karena cinta, karena mengasihi saya dan mengasihi kamu semuanya. Tuhan Yesus disalibkan agar kita masuk surga. Akhirnya jam 3 sore Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi kita semuanya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Inilah ayat hafalan kita. Teman-teman, anak-anakku, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Yesus, engkau baik. Kita belajar menyanyikan pujian ini ya bersama-sama. Yuk kita menyanyikannya. Dia tinggalkan sorga, Dia jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya.
Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Hanya karena semua agar damai selama-lamanya. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Bagi dan bagi kita semua. Kan sudah menjadi manusia, dosa. Bagi kita semua. Dadah. Bagaimana Yesus Kristus melakukan semuanya karena cintanya untuk kita. Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus menderita karena mengasihi dan mencintai kita. Tuhan tidak ingin kita semua binasa di neraka, tapi Tuhan ingin memberikan hidup yang kekal. Betapa Tuhan mengasihi kita. Ya, jangan merasa sedih, jangan merasa sendirian, sebab Tuhan mengasihi kita. Nyawanya Dia berikan untuk hidup kita, Dia juga peliharakan. Dia akan menjaga, menemani, dan menolong kita. Juga menolong orang tua kita. Anak-anakku, mari kita semuanya bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa semuanya pengorbananmu, Engkau disalibkan hanya karena cintamu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Engkau kasihi. Demi kami, bagi kami Engkau rela disalibkan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut hari Paskah. Besok Minggu ibadah untuk hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, bersama dengan orang tua di rumah masing-masing kita merayakan ibadah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan,
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.